Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Al-Ittihad rahimani rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, perwujudan takwa yang kita lakukan hari ini salah satunya adalah kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia yang menginginkan ketenangan, yang menginginkan harapannya terkabul, yang menginginkan cita-cita dan doanya diijabah. Maka dengan sholat kita bisa bermunajat. Dengan sholat jiwa ini akan senantiasa diberikan ketenangan. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar di dalam agama kita. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang artinya sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba ialah salatnya. Apabila baik maka ia telah beruntung dan selamat. Apabila rusak maka ia telah rugi dan pasti menyesal. Apabila kurang sedikit dari salatnya, dari salat wajibnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, lihatlah apakah hambaku memiliki salat tatawu, salat sunnah yang dia kerjakan, lalu disempurnakanlah dengannya yang kurang dari salat wajibnya, kemudian seluruh amalannya pun diberlakukan demikian. Hadir rahimakumullah, di antara pentingnya salat dalam kehidupan kita antara lain, pertama, salat ini merupakan tolok ukur amaliyah seseorang. Pembeda antara seorang yang munafik dengan yang beriman adalah di salatnya. Pembeda antara seorang yang beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah meskipun dia mengaku muslim pada salatnya. Nabi jelas mengatakan pembeda antara kami dan mereka adalah pada salat. Ketika kami mengerjakan salat maka kami adalah orang-orang beriman dan takwa pada Allah. Sedangkan ketika mereka tidak melaksanakan salat maka Nabi mengatakan mereka telah ingkar kepada Allah. Salat adalah tiang agama. Menjadi satu bukti bahwa siapa yang mengerjakan salat, kata Nabi, berarti dia sedang menegakkan agama. Sedangkan yang tidak mengerjakan salat berarti dia dengan sadar sedang meruntuhkan agama. Salat adalah kunci
untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Salat adalah kunci untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan salat adalah kunci untuk kita mengetuk pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir rahimakumullah, salat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita saat ini salat, maka saat ini insya Allah kita ingat siapa kita, siapa Tuhan kita. Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada uzur, maka sudah pasti mereka tidak ingat pada dirinya dan juga pada Tuhannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani sesungguhnya anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka hadir rahimakumullah, dengan kita melakukan salat, salah satunya mengetuk pintu rahmat Allah. Banyak sekali rahmat Allah yang mungkin kita rasakan tetapi jarang kita ingat. Banyak sekali rahmat yang telah Allah berikan pada kita tetapi tidak kita syukuri. Maka kita coba hari ini melihat apa saja rahmat yang bisa Allah berikan, yang Allah akan turunkan karena seorang itu melaksanakan salat, baik fardu maupun sunnah. Pertama, Nabi mengatakan seseorang yang salat, maka rahmat Allah akan turun padanya dengan dihapuskannya dosa-dosanya. Nabi bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukafitul lima bainahun idza sunibatil kabair. Dari salat yang 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, begitu terus kita lakukan. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Wa ramadan ila ramadan, dari puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Di antara waktu-waktu tersebut kita punya dosa, kita punya kesalahan, maka Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Ini salah satu rahmat yang terbesar, diampuni dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, menggugurkan kewajiban bersedekah. Ini pun rahmat Allah secara tidak sadar. Kita sering melaksanakan sholat duha. Mungkin orientasi kita adalah sebagai pembuka, kunci pembuka rezeki. Betul. Tetapi pada prinsipnya, kewajiban kita melaksanakan sholat duha, sholat sunnah duha, itu adalah bagaimana Allah mengatakan, Rasul mengabarkan, di setiap manusia ada 360 persendian. Di badan kita ini ada 360 sendi yang setiap hari, kata Nabi, harus dikeluarkan sedekahnya sebagai tanda syukur. Tetapi kata Rasulullah, pasti kalian tidak akan sanggup untuk setiap hari itu mengeluarkan itu semua. Maka dengan sholat sunnah 2 rakaat pada waktu duha, gugurlah kewajiban sedekah tersebut. Dari Abu Dzar, Nabi bersabda, di setiap pagi ada kewajiban bersedekah atas setiap persendian dari salah seorang dari kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Dan dapat memadai semua itu 2 rakaat dilakukan pada waktu duha. Ini rahmat Allah. Yang tadinya kita harusnya mengeluarkan sedekah setiap saat, tapi dengan kita sholat sunnah 2 rakaat, maka gugur kewajiban itu, diganti dengan sholat sunnah. Yang ketiga, sholat membawa pertemuan kita dengan Allah. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia mendirikan sholat setiap kali ia mendengar panggilan sholat. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sunanul huda, jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya sholat berjamaah merupakan bagian dari sunanil huda. Kita sholat berjamaah, mengikuti jamaah di masjid ataupun di mushola, merupakan salah satu isyarat petunjuk bahwa kita harus bersyukur kepada Allah. Tergerak hati kita untuk bersama-sama memakmurkan masjid dalam rangka berjamaah.
Maka ini menjadi petunjuk bahwa kita bersyukur kepada Allah dan bertakawur kepada Allah, sehingga kita insya Allah dengan sholat berjamaah kita akan berjumpa dengan Allah. Yang keempat, sholat menjauhkan dari godaan setan. Ini pun merupakan rahmat dari Allah. Kasih sayang Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan sholat berjamaah. Kata Nabi, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian dalam berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Kemudian rahmat Allah turun berupa hujan. Pada saat paceklik, pada saat kekeringan, kita dirikan sholat sunnah istisqa, maka insya Allah akan berikan rahmat berupa hujan. Pahala haji pun diberikan. Kita mungkin saat ini berpikir tidak mungkin akan melaksanakan haji misalnya. Ada pikiran negatif di dalam diri kita. Tetapi Allah telah memberikan satu solusi. Jikalau engkau ingin mendapatkan pahala haji, maka dengan cara sholat. Bagaimana caranya? Nabi mengatakan, engkau bangun pada 1/3 malam, kau dirikan sholat sunat tahajud di rumah. Setelah itu engkau datang ke masjid. Masuk ke dalam masjid, engkau berdoa kepada Allah. Allah maftahli abwaaba rahmatik. Sebelum kau duduk, tunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian duduk mendengar sambil menunggu muazin mengumandangkan azan. Muazin selesai azan, kita mendirikan sholat sunnah qabliyah subuh. Setelah itu kita mengikuti sholat subuh secara berjamaah. Lalu kemudian kata Nabi, ketika mungkin mereka orang-orang banyak yang pulang, kau tahan sebentar sampai waktu isyraq tiba. Kemudian dirikan sholat isyraq 2-4 rakaat. Maka ketika kita melakukan proses itu, kata Rasulullah, engkau telah mendapatkan pahala haji tammatun. Sempurna. Jadi kembali kepada diri kita. Kita mungkin berpikir, kapan saya bisa naik haji, kapan saya bisa umroh. Ada untuk mencari pahalanya. Dan dengan sholat Jumat misalnya, Allah pun berikan rahmatnya. Mungkin kita tidak berpikir kapan kita bisa berkurban. Tetapi dengan kita menghadiri sholat Jumat, kata Rasulullah, Allah berikan tambahan pahala kepada mereka yang mendirikan sholat Jumat. Shaf pertama, kata Nabi, Allah beri tambahan pahala seperti dia berkurban dengan seekor unta. Shaf kedua, seperti dia berkurban dengan seekor sapi. Shaf ketiga, seperti dia berkurban dengan seekor kambing. Shaf keempat, seperti dia berkurban dengan seekor ayam. Shaf terakhir masih dapat, seperti dia berkurban dengan sebutir telur. Artinya ini rahmat Allah yang Allah berikan pada kita umat Islam, kepada hambanya. Kita mungkin gak berpikir, gimana saya gak punya uang, gak bisa berkorban. Tapi ternyata dengan sholat Jumat kita tinggal pilih, mau dapat tambahan pahala yang mana. Kita berkorban dengan unta, otomatis kita harus paling depan, paling sigap, dan seterusnya. Cara berpikirnya seperti itu. Kemudian Allah pun kemudian menaungi orang-orang yang sholat, yang hatinya tertambat di dalam masjid. Nabi mengatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Di antara golongan tersebut adalah rajulun qalbahu mu'allaqu fil masajid, yakni orang yang hatinya selalu senantiasa tertambat ke masjid. Dia sedih, dia gundah, dia bingung, bahkan gelisah ketika misalnya dia tidak menemukan masjid untuk mendirikan sholat. Atau mungkin dia kemudian gelisah ketika dalam perjalanan dia was-was, jangan-jangan nanti saya nggak sampai masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, hadirin rahimakumullah, rahmat sholat pun Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, ketika beliau selesai mengumandangkan azan, lalu kemudian beliau mengetuk pintu rumah Rasulullah, kemudian mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nabi mengenali bahwa itu adalah panggilannya Bilal. Kemudian Nabi pun segera keluar melaksanakan sholat. Suatu hari Rasulullah mondar-mandir di dalam kamar, terus kebingungan, seperti gelisah. Sampai ditanya oleh istrinya, kenapa ya Rasulullah? Dia katakan, aina Bilal, aina Bilal, di mana Bilal, di mana Bilal? Beliau sangat merindukan panggilan Bilal, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah saat itu. Mondar-mandir bingung, beliau sekelas Nabi. Ketika Bilal ketuk pintu, maka Nabi Rasulullah pun segera keluar, kemudian kata, hayya Bilal, hayya shalah, ayo Bilal kita dirikan salat. Nabi pun menjelaskan, sahabatku, disinilah aku bisa beristirahat, disinilah aku bisa menguraikan rasa penatku,
rasa begitu beratnya dakwah yang beliau lakukan. Dengan sholat beliau bisa beristirahat, bisa meres pikirannya. Maka sebenarnya aneh kalau misalnya kita sholat kemudian merasa terburu-buru, kita sholat kemudian merasa bahwa ini hanya untuk mencari kekayaan. Tidak. Allah jelas mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita jemput rahmat Allah dengan salat, tingkatkan salat, kuatkan salat, dirikan salat sebagai bentuk bahwa kita adalah beriman kepadanya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini semakin menambah semangat kita untuk melaksanakan salat, khususnya salat berjamaah. Dan tentunya kita senantiasa berharap pada Allah berikan waktu untuk senantiasa kita mendirikan salat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, marilah kita tengadahkan tangan kita, mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita lakukan, dan kita mohon petunjuk kepada Allah senantiasa. InsyaAllah mudah-mudahan kita di dalam salat kita ikhlas karena Allah dan tidak berharap apapun kecuali ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna sujudana wa ruku'ana wa salatana wa qiyamana wa siyamana wa ta'ibudana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa tammim taksirana wa taqabbal hajatana ya Allah ya mujibas sailin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.